Sekarang jam setengah 4 sore ya, hampir jam setengah 4 sore. Customernya barusan nelepon lagi, minta 60 porsi lagi ya, dan sampai lokasi jam 5. 10 nasi goreng Singapura, 5 mie goreng, 10 nasi goreng kemangi, terus paketnya kita bikin 35 porsi. Oke, halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini gue benar-benar dari pagi dikerjain customer ya, tapi customernya tuker sama duit sih, nggak masalah ya. Semalam baru pulang jam 3 pagi, habis ada kerjaan, terus bangun tidur sekitar jam 9, buka handphone, ngeliat ada langganan ya, miss call sampai 12 kali. Intinya minta orderan dadakan gitu ya, ada acara kedukaan, minta 60 porsi. Gua itu langsung bergegas, gua mandi bebek ya, langsung ke resto ngerjain orderan sendirian. Dan ya of course ya, telat. Gua baru bangun jam 9, minta orderannya diantar ya, diantar lagi nyampe lokasi jam 11. Jadi tadi gua ngerjain, terus mendekati jam operasional, anak-anak udah pada datang. Pokoknya gua sampai lokasi jam 12. Terus sekarang jam setengah 4 sore ya, hampir jam setengah 4 sore. Customernya barusan nelepon lagi, minta 60 porsi lagi ya, dan sampai lokasi jam 5 emang. Heran gue ya, ada aja customer yang modelan begitu ya, mesen dadakan ya. Tadi pagi orderan dadakan tuh gue bikinin nasi dengan mini pau, capcay, chicken karage, terus ada yang pakai saus Bangkok, ada yang pakai saus asam manis, dan ada sambelnya. Terus ini minta 60 porsi lagi, dadakan. Menunya minta bebas diatur, jadi yang pastinya budgetnya maksimal 30.000 per porsi, dan diserahin ke gua menunya apa aja, mintanya di mix ya. Jadi langsung aja, gua mau ngeliat buku menu juga, karena gua jujur nggak begitu hafal harga-harga di resto ya. Jadi langsung aja kita lihat. Sila input nasi goreng Singapura 5. Nah, ini gue real custom ya, karena customer ngebebasin gue bikin menu apa aja, level 1 aja, ekstra telur mata sapi semuanya. Terus mie goreng ayam 5. Singapura ini kamu bikin 10 aja deh ya. Terus nasi goreng kemangi 10, ekstra telur mata sapi juga. Bakso ikan irisin yang banyak, Mo. Nasi ada nggak? Nasi 20. Terus telur berapa sih hari? Mata sapi 6.000. 6.000. Bikin aja paket komplit. Yang paket ayam crispy. Berarti berapa tadi? Udah 25 ya. 25 berarti 35. Terus dia ekstrain telur mata sapi juga. Telur mata sapi 60 ya. Neng. Paket 35. Tapi telur mata sapinya kamu kamu diskon jadi 5.000. Tapi selamat pagi. Berarti hari ini jajan lagi nih. Kemarin martabak 4 box. Hari ini apa? Bakso. Singapura 10 ekstra mata sapi jadi 300. Ini telur. Jadi 26. 26 kali 5 berapa? 26 kali 5. 130. Iya kan 5 kali 2 ya? Kemangi bodo amat. 26 kali 10 260, benar. Paket ayamnya jadi 35 lah, ekstra telur mata sapi. 35 kali 5 berapa? 1 2 3 4. Oke, udah. Nah, udah selesai, kita atur menu pesanannya ya. Jadinya 10 nasi goreng Singapura, 5 mie goreng, 10 nasi goreng kemangi, terus paketnya kita bikin 35 porsi ya, kurang lebih seperti itu. Let's go, kita langsung ke dapur, kita kerjain karena deadline-nya 1,5 jam lagi dari sekarang.
Oke, gue bakal langsung aja teman-teman fokus buat masak dulu ya. Di sini gue bakal bikin 10 porsi langsung nasi goreng Singapura ya. Ini gue udah masukin minyak sama bawang putih, bumbu EXO ya. Seharusnya kalau Singapura nggak pakai bumbu EXO karena pesanannya banyak, kita sekalian bikin jadi lebih enak. Daun bawang. Telur udah masuk. Sendok jangan lupa ya. Bakso ikan. Mixed vegetable. Oke, mantap. Ayam suwir habis. Kalau bikin porsi banyak gini, teman-teman ya, jangan sampai kelihatan kering. Lebih baik agak kebanyakan minyak karena bikin nasi kita jadi nggak lengket. Terus masaknya juga jadi lebih mudah ya. Nasi masuk. Nah, kalau teman-teman masak porsi segini kalau belum terbiasa, gua nggak rekomendasi karena masaknya sulit, butuh teknik khusus. Teman-teman harus bisa goyangnya. Dan kalau masak banyak kayak gini, kalau teman-teman nggak bisa mainin apinya, nggak ngerti feelingnya, rasanya bakal jadi beda banget sama bikin satuan. Jadi kalau teman-teman yang pelaku usaha kuliner atau masih pemula di bidang Chinese food ya, gua nggak rekomendasi kalian untuk masak dalam porsi besar kayak gini kalau teman-teman nggak punya skill yang mumpuni, oke? Oke, kecap ikan, minyak wijen kita masukin. Seasoning udah masuk, mecin juga udah masuk. Kita kasih sedikit sambal ya, finishing touch-nya sama margarin ya. Oke, semua bahan-bahan udah masuk, udah kita masak. Nah, kalau lebih seperti ini teknik pembuatan nasi goreng Singapura dalam porsi yang sangat-sangat banyak ya teman-teman semuanya. Dan pastinya tuh teman-teman lihat, gue dari awal masak gue belum ngecilin api sama sekali karena kita benar-benar harus dapetin aroma yang tetap mantap ya walaupun kita bikin dengan porsi yang besar. Oke teman-teman, gitu aja, kita ketemu lagi. Gue mau fokus dulu buat masak semua orderan hari ini.
Oke, nasi goreng Singapura udah gue bikin 10, nasi goreng Kemangi ini 10 udah gue bikin juga teman-teman semuanya. Terus apalagi tadi mie goreng dibikin sama Linin, capcaynya dibikin sama mandor, telur semuanya digoreng di depan tuh ya sama si Momo. Terus yang paketnya 35 porsi kita campur-campur, ada yang pakai ayam mentega, ada yang pakai ayam crispy ya. Nanti kita lihat di depan teman-teman. Tadi ayam menteganya juga udah dibikin sama mandor ya. Kita tinggal plating aja yang menu paketnya di depan. Terus juga mantep banget, ini lagi dapat orderan dadakan 60 porsi, dapat lagi orderan banyak banget tuh ya. Tapi ini diambil nanti jam setengah 6 ya. Oke, mantep banget teman-teman, kurang lebih begini. Kita langsung lanjut ke depan yuk, kita bakal lihat proses plating di depan. Gue bikin satu aja buat ngasih lihat doang. Nah, ini udah jadi teman-teman. Paket kita kayak gini ya, 35 porsi. Ini yang pakai ayam crispy, nasi, telur, capcay, ayam crispy. Nanti kita kasih saus lagi, nggak tahu nanti sausnya saus Bangkok atau asam manis ya. Ya nanti yang ada aja. Terus ini ada sambal ya. Terus ini yang versi keduanya. Ini telur. Ya. Nasi, telur, capcay, ayam saus mentega, sama nanti di sini ada sambal juga ya. Nah ini harganya Rp30.000 per porsinya yang kayak gini ya. Kalau teman-teman yang biasa nonton channel YouTube gua, kalau di catering donasi biasanya ini kita jual harga 27, 28.000 ya. Karena memang untuk catering donasi biasanya lebih murah ya kan, karena kita memang saling membantu aja ya, donatur, ngebantuin panti, gue juga ngebantuin dalam segi transportasi dan harga gitu. Kurang lebih gitulah. Ini semuanya harga reguler karena pesanan reguler ya, pesanan customer gitu ya. Apalagi ya, udah kayak gitu aja. 1 jam lebih 15 menit kita selesai 60 porsi ya. Omsetnya kurang lebih dari pesanan hari ini sebesar 1.700.000 sekian tadi. Thank you so much buat customer setia gue, buat penonton setia juga channel YouTube Koko Kuliner. Semoga video hari ini pastinya jadi inspirasi buat kita semua dan pastinya kalian yang lagi ngerintis atau pingin jadi pembisnis kuliner. Sampai jumpa lagi di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.